Presiden Prabowo Subianto resmi memerintahkan pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga serta transfer ke daerah senilai Rp306 triliun pada 2025. Tribuners, berikut fakta-fakta efisiensi anggaran pemerintah bikin pegawai dirumahkan. Arahan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Badan Kepegawaian Negara mengajak aparatur sipil negara bekerja dari kantor atau work from office selama 3 hari dan bekerja dari mana saja atau work from anywhere selama 2 hari dalam seminggu. Formula sistem kerja tersebut dilakukan untuk membantu mengurangi biaya yang tidak perlu sebagaimana Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Kepala BKN Zudan Arif dalam keterangannya di Jakarta mengatakan efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden ini dapat kita jadikan peluang untuk meningkatkan efektivitas kinerja BKN sekaligus untuk mengukur efektivitas sistem informasi ASN. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia berencana melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap sejumlah kontributor dan mitra kontrak. Langkah tersebut diambil untuk menyiasati pemangkasan anggaran sebesar Rp300 miliar dari nilai pagu Rp1,7 triliun pada 2025. Kendati memangkas kontributor dan mitra kontrak, juru bicara RRI Yohanes Markus Tuhulewu memastikan upaya itu akan dilakukan dengan hati-hati. Selain RRI, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia atau LPP-TVRI juga berencana menghentikan penggunaan jasa kontributor daerah. Direktur Utama LPP-TVRI Iman Brotoseno membantah atas isu yang beredar terkait PHK karyawan yang diberlakukan terhadap aparatur sipil negara, baik pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemenku membatalkan penawaran beasiswa Kementerian Keuangan tahun 2025 imbas adanya efisiensi anggaran. Pembatalan tersebut dipublikasikan melalui pengumuman Kementerian Keuangan nomor Peng-14-PP.2-2025. Tak hanya Kemenku, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan pihaknya telah membuat perjanjian kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan terkait dampak pemangkasan anggaran. Salah satu kesepakatan yang diambil adalah UMKM yang dibina kementeriannya akan menumpang di tempat Kemenaker ketika situasi tertentu. Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira mengatakan efisiensi anggaran pemerintah akan berdampak signifikan terhadap kondisi masyarakat umum. Menurutnya, hal ini berbeda dari tahun lalu ketika porsi belanja pemerintah terhadap PDB masih terjaga sekitar 7% dengan pertumbuhan lebih dari 6%. Dia menjelaskan kebijakan ini kontradiktif dengan keputusan pemerintah yang menambah jumlah kementerian dan lembaga negara dalam kabinet. Dengan jumlah kementerian yang semakin banyak, efisiensi anggaran justru bisa mengancam ekonomi dan serapan tenaga kerja. Bima mencontohkan, efisiensi anggaran dapat mengubah rencana program Kementerian Perindustrian untuk mendorong industri berdaya saing ekspor dan membuka pasar ke luar negeri. Pemangkasan biaya perjalanan dinas ke luar negeri pun bisa berdampak terhadap diplomasi internasional yang sebenarnya dilakukan untuk mencari pasar impor produk dalam negeri. Efisiensi anggaran dinilai akan menurunkan belanja daerah serta daya beli masyarakat sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi 2025 diperkirakan 4,7%. Itulah sederet fakta dampak kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Prabowo. Beberapa kementerian dan lembaga memilih untuk merumahkan pegawainya. Efisiensi juga berdampak terhadap daya beli masyarakat. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.